Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Lailul Mukarramah. Pada video ini kita akan membahas materi barisan dan deret. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini saya sudah mempersiapkan soalnya yang akan kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama yaitu modal sebesar 2 juta ditabung di bank dengan bunga sederhana sebesar 15%. Setelah beberapa tahun, modal tersebut menjadi sebesar 5 juta. Berapa tahunkah lamanya modal tersebut ditabung di bank? Yang pertama kita tulis diketahuinya dulu, yaitu P sama dengan 2 juta. P adalah pinjaman pokok atau modal awal. Kemudian I sama dengan 15% atau bisa ditulis menjadi 0,15. I adalah tingkat bunga tahunannya. Fn sama dengan 5 juta. F adalah nilai pada akhir tahun dan N adalah tahun yang ditujukan. Ditanya, berapa tahunkah lamanya modal tersebut ditabung di bank? Kita akan menjawab dengan menggunakan rumus Fn sama dengan P kali 1 ditambah I dikali N. Kita masukkan saja karena Fn sudah diketahui, yaitu 5 juta. Kemudian P-nya 2 juta dikali 1 ditambah 0,15 dikali N. Kemudian 1 ditambah 0,15 dikali N pindah ruas ke kiri, jadi 5 juta dibagi 2 juta. Kemudian 1 plus 0,15 N sama dengan 2,5. Kemudian 1 dipindah ruas ke kanan menjadi 0,15 N sama dengan 2,5 dikurangi 1. 0,15 N sama dengan 1,5. N sama dengan 0,15 pindah ruas menjadi 1,5 dibagi 0,15. Jadi N-nya hasilnya 10. Jadi lamanya modal itu di bank adalah selama 10 tahun. Dan sekarang kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu hitunglah pendapatan bunga sederhana dan nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang 3 juta yang disimpan di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun. Untuk menjawab soal ini, rumus yang digunakan tidak jauh berbeda, tapi di sini ada penambahan rumus. Yang pertama diketahui P sama dengan 3 juta, yang dimana P adalah pinjaman pokok atau modal awal. N sama dengan 4. N adalah tahun yang ditujukan. Dan I sama dengan 12% atau bisa ditulis dengan 0,12. I adalah tingkatan bunga tahunannya. Yang ditanyakan adalah I dan F4. I adalah jumlah pendapatan bunga dan F4 adalah nilai pada tahun keempat. Yang pertama kita mencari jumlah pendapatan bunga terlebih dahulu dengan menggunakan rumus I sama dengan P kali I kali N. Kemudian kita masukkan saja I sama dengan P-nya 3 juta dikali I-nya 0,12 dikali N-nya 4. Setelah itu kita kalikan semuanya menjadi 1.440.000. Jadi jumlah pendapatan bunga sederhananya adalah Rp1.440.000. Selanjutnya kita mencari nilai tabungan pada tahun keempat
dengan menggunakan rumus Fn sama dengan P kali 1 ditambah I kali N. Kemudian kita masukkan saja Fn nya diubah menjadi F4 sama dengan P nya 3 juta dikali 1 ditambah 0,12 dikali N nya yaitu 4. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 3 juta dikali 1 ditambah 0,48. 3 juta dikali 1,48 menjadi 4.440.000. Jadi nilai tabungan pada tahun keempat adalah 4.440.000 rupiah. Lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu Ibu Grace mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukan. Berapa nilai total deposito Ibu Grace pada akhir tahun ketiga? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Kita tulis terlebih dahulu. Diketahui P sama dengan 5 juta, yang dimana P adalah pinjaman pokok atau modal awal. I sama dengan 12% atau bisa ditulis 0,12. I adalah tingkat bunga tahunannya, dan N 3. N adalah periode atau tahun yang ditujukan. Ditanya F3 dan I. Untuk menjawab soal ini, rumus yang digunakan akan sedikit berbeda dari soal yang sebelumnya, yaitu Fn sama dengan P kali 1 ditambah I pangkat N. Kemudian kita masukkan saja Fn, kita rubah menjadi F3 sama dengan P nya 5 juta dikali 1 ditambah I nya 0,12 pangkat N nya 3. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 5 juta dikali 1,12 pangkat 3, dan kita kalikan hasilnya 7.024.640. Selanjutnya kita mencari I dengan rumus I sama dengan Fn min P. Kemudian kita masukkan nominalnya ke dalam rumus. I sama dengan Fn kita ambil dari F3, yaitu 7.024.640 dikurangi P nya 5 juta, jadi hasilnya 2.024.640. Sekian contoh soal barisan dan deret yang kita bahas pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.